Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du. Para ustazah Martaba Al-Furqan yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang sababun nuzul ya. Karena ada kendala, jadi kajiannya kita laksanakan secara online. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas 3 ayat. Yang pertama adalah ayat ke-197 dari surat Al-Baqarah. Kemudian berikutnya ayat 198 dan berikutnya lagi 199 ya. 3 ayat ini dari surat Al-Baqarah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 195, 96 dan juga 97 ya. Ayat 95, 96, 97. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 98, 99 dan bukan 97 ya, mulainya 98, 99 serta ayat 219. Kita akan bahas itu persatu ayat-ayat yang disebutkan tadi. Yang pertama tentang surah Al-Baqarah 198. Jadi ayat ini berbicara mengenai masih masalah haji ya. Di 95, 96, 97 itu berbicara tentang haji. Ya, mulai dari pensyariatan, atau kalau 95 bukan haji ya, 95 itu tentang anjuran berinfak, kemudian perintah agar tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Sedangkan 96 nah itu baru mulai membahas masalah haji ya. Mulai dari perintah haji, kemudian teknis pelaksanaan ibadah haji. Lalu di 96 itu membahas tentang 96 itu ya. Ya masih dalam haji ya. Dalam haji. Lalu 97 itu juga bicara tentang bulan-bulan haji, lalu larangan untuk fusuk, jidal ya, berbuat keburukan di bulan-bulan haji. Lalu di akhir ayat ada perintah untuk memiliki bekal ketakwaan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin." Yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Jadi para pemirsa sekalian, ya khususnya para ustazah Martaba Al-Furqan yang berbahagia, ayat ini ada 2 sababun nuzul yang disebutkan oleh penulis kitab ini, oleh penulis Al-Mukhtar As-Sokhi min Asbabin Nuzul. Beliau menyebutkan riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas qala kanat uqadu wa majinna wa dzul majaz aswaqan fil jahiliyah fata'assamu ayyat tajiru fil mawasimi fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fanazalat laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawsimil hajj. Ya, jadi dari Ibnu Abbas dia berkata, Uqad ya nama pasar Uqad, kemudian Majinah dan Dzul Majaz adalah aswaqon fil jahiliyah, nama-nama pasar di zaman jahiliyah.
yang mungkin tempatnya terletak di sekitar kota Makkah ya, terutama di sekeliling Masjidil Haram. Kalau sekarang ya lebih modern lagi, ada pusat-pusat perbelanjaan modern, ada mall dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu masih ada toko-toko, ada pasar seng dan seterusnya. Nah, ketiga jenis atau ketiga pasar ini adalah pasar yang ada di sekitar Masjidil Haram. Fata'atsamu an yattajiru fil mawasim, kemudian mereka merasa berdosa ketika mereka semua itu melakukan perniagaan. Ya, ketika mereka semua berdagang fil mawasim di musim-musim haji. Jadi ada anggapan dari orang-orang ketika itu, ketika melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh sambil dagang. Haram hukumnya, ya. Jadi harus fokus saja melaksanakan ibadah haji, tidak boleh sambil melakukan perdagangan apapun, baik jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Nah, kemudian fanazalat atau mereka bertanya pada Rasulullah SAW mengenai hal itu, mengenai apa hukum berniaga di bulan-bulan haji. Fanazalat, kemudian turunlah ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum, ya. Jadi tidak ada atau dibolehkan, ya, tidak berdosa bagi kalian untuk mengharapkan karunia rizki dari Tuhan kamu. Maksudnya tidak ada dosa ketika kalian berdagang, melakukan perdagangan. Itu riwayat pertama. Kemudian riwayat kedua dari Abu Umamah At-Taimi, dia berkata, sa'altu ibna Umar fakultu inna qaumun zawu karo fi hadzal wajhi wa inna qauman yaz'umuna annahu la hajja lana. Nah, ini cerita lain lagi. Kalau tadi langsung ada orang yang bertanya pada Rasulullah bagaimana hukum berdagang. Ini orang-orang bertanya kepada Ibnu Umar. Jadi mereka berkata, inna qaumun zawu karo fi hadzal wajhi. Zawu kiro atau karo, ya. Fi hadzal wajhi. Jadi kami adalah kaum yang kalau di riwayat lain itu disebutkan karo itu artinya jasa penyewaan, jasa penyewaan. Jadi kami adalah kaum, ya kelompok yang ketika haji itu membuka jasa penyewaan kendaraan, gitu ya, membuka jasa penyewaan kendaraan selama berada di Makkah, selama melaksanakan ibadah haji. Jadi sambil haji sambil menyewakan barang dagangan, gitu ya, menyewakan kendaraan yang berupa binatang, unta maupun yang lain. Wa inna qauman yaz'umuna annahu la hajja lana. Dan ada orang-orang yang menganggap bahwa la hajja lana, haji kami itu tidak sah. Nah, maka Ibnu Umar ketika itu bertanya, Alastum tulabbun. Alastum tulabbun, ya. Bukankah kalian itu membaca talbiyah? Ya, talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya. Dan seterusnya. Fakultu, bukan. Ada lanjutannya lagi. Alastum tatufuna bainas safa wal marwah. Alastum, ya itu ya. Jadi bukankah Ibnu Umar itu bertanya, bukankah kalian itu melaksanakan ritual-ritual haji mulai dari talbiyah, kemudian bukankah kalian tawaf antara Safa dan Marwah? Ya, ini maksudnya tawaf di sini bukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi sa'i, ya maksudnya. Alastum tatufuna bainas Safa wal Marwah. Alastum. Artinya Ibnu Umar bertanya, bukankah kamu melaksanakan amalan ini? Bukankah kamu melaksanakan amalan ini? Bukankah kalian melaksanakan amalan ini? Qala bala, mereka pun menjawab, bala, iya wahai Ibnu Umar. Qala inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma sa'alta anhu falam yarudda alaihi hatta nazalat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ibnu Umar menceritakan bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi pertanyaan yang sama dengan yang kalian tanyakan. Apakah boleh berhaji itu sambil berdagang? Beliau pun tidak menjawab sampai turun ayat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fada'ahu fatalahu alaihi hina nazalat wa qala antum hujjajun. Nah,
Kemudian Rasulullah ya ketika ditanya tidak menjawab karena memang belum turun wahyu. Lalu setelah wahyu turun, beliau pun memanggil mereka ya, fada'ahu fata'alahu alaihi nazalat. Kemudian beliau pun membacakan ayat itu ketika turun. Waqala, lalu Rasulullah berkata, antum hujjaj, kalian adalah orang-orang yang berstatus pergi haji ya. Antum tahu haji kalian sah, tidak ada masalah, kalian haji sambil berdagang. Baik, itu riwayat yang pertama. Mungkin kita hanya akan bahas 2 ayat saja ya. Untuk ayat yang 219 kita bahas di kesempatan lain, supaya nyambung, ini pembahasannya masih tentang ibadah haji. Baik, lalu berikutnya al-ifadhah min haitsu afadhan nas. Jadi yang pertama tadi jelas ya, ayat ke-198 tadi berbicara tentang itu tadi, larangan atau tidak adanya larangan untuk melakukan perniagaan. Jadi melakukan jual beli ketika proses pelaksanaan ibadah haji itu bukan salah satu pembatal haji. Itu bukan salah satu hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena pembatal haji itu kan ada banyak ya. Ada yang termasuk pembatal, ada yang ya itu konsekuensinya bisa membatalkan haji, seperti misalnya tidak melaksanakan salah satu rukun ya, tawaf misalnya tidak tawaf, atau ada yang tidak membatalkan ibadah haji tetapi kena dam. Nah, kalau berdagang itu tidak termasuk ya. Kalau contoh yang batal atau contoh yang dilarang misalnya ketika ibadah haji ya, misalnya melakukan lamaran gitu ya, khitbah, melakukan akad nikah, itu selama proses ihram itu tidak boleh. Nah, tapi kalau berdagang tidak apa-apa ya. Berbeda dengan larangan-larangan yang lain ya, meskipun ya memang baiknya tidak menjadikan hal ini sebagai tujuan utama ya. Pelaksanaan ibadah haji itu kan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keuntungan duniawi. Bahkan secara zahir kan orang yang menjalankan ibadah haji itu ya mengeluarkan banyak harta, mengeluarkan banyak uang. Tetapi tidak ada larangan untuk melakukan transaksi jual beli, melakukan perdagangan di bulan haji atau ketika melaksanakan ibadah haji. Baik, kemudian kita lanjut ke ayat ke-199. Ayat ini berbicara tentang pelaksanaan wukuf. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah qalat kana Quraisyun taqifu bil Muzdalifah wa yusammuna al-hims atau al-hims wa sa'irul arabi taqifu bi Arafah. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqifa bi Arafah thumma yadfa'u minha fa anzalallahu ta'ala thumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Jadi ini merupakan koreksi terhadap orang-orang yang terhadap perbuatan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi para pemirsa sekalian, perlu kita pahami bahwa ibadah haji itu sudah ada syariatannya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja Rasulullah SAW itu menyempurnakan ibadah haji, dan haji atau ritual haji itu ya kita ikuti ritual yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena sebelumnya terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap ibadah haji ini. Di antaranya ketika tawaf itu mereka tidak memakai selembar pakaian pun. Nah, termasuk ini penyimpangan yang disebutkan bahwa wukuf itu orang-orang Quraisy, mereka wukufnya itu di Muzdalifah. Ya, mereka wukufnya di Muzdalifah. Sementara sairul Arab, orang-orang Arab yang lain. Nah, ini kan membuktikan bahwa yang benar itu di Arafah. Ya. Orang-orang Quraisy itu mencoba wukufnya itu di Muzdalifah. Sairul Arab yaqifu bi Arafah. Ya.
Fa umira Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqifa di Arafah. Maka kemudian Rasulullah pun diperintahkan untuk wukuf di Arafah, summa yadfa'u minha, ya, kemudian bertolak darinya. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat summa afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Jadi mayoritas Arab ya tidak mengikuti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yang itu merupakan suatu penyimpangan. Nah, ini menunjukkan ya, dari sebabun nuzul ini menunjukkan bahwa memang pelaksanaan ibadah haji itu adalah ibadah ritual yang tidak bisa kita melakukan ijtihad dalam artian mengenai hal-hal yang sudah ditetapkan. Ritual haji ya, mulai dari teknis pelaksanaan ibadahnya, kemudian termasuk waktu dan tempat-tempatnya gitu ya. Waktu dan tempat-tempatnya. Beberapa waktu yang lalu itu pernah ada orang yang mencoba melakukan dalam tanda kutip ijtihad ya. Beberapa orang di Indonesia ini yang mencoba untuk melakukan ijtihad. Mereka mengatakan bahwa zaman sekarang itu antrian haji itu sangat lama sekali, ada yang 25 tahun, bahkan ada yang 50 tahun dan seterusnya, terutama di negara muslim dengan penduduk besar seperti Indonesia. Maka beliau mengatakan kalau begitu harus ada ijtihad baru. Apa ijtihad baru yang dimaksud? Ijtihad baru itu ya pelaksanaan ibadah haji itu tidak hanya ya, kalau ini yang dimaksud ritual puncaknya ya. Ritual puncaknya itu tidak hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah, khususnya wukuf bukan paling inti tanggal 9 Dzulhijjah, tidak hanya itu. Tapi boleh di bulan-bulan yang lain. Mereka beralasan dengan dalil al-hajju asyhurun ma'lumat ya, ayat yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Haji itu bulan-bulan tertentu ya. Pelaksanaan ibadah haji itu kan sudah bisa dimulai sejak bulan Syawal ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka menurut beliau hanya ya bisa dimulai Syawal, nanti digilir jadwalnya, ada yang Syawal, ada yang Dzulqa'dah, ada yang Dzulhijjah. Tetapi para ulama yang lain dengan tegas menolak pendapat ini karena alasan ya ibadah haji itu ibadah ritual. Kalau inti ibadahnya itu ya tidak bisa dirubah-rubah ya. Seperti pelaksanaan, terutama pelaksanaan wukuf kan jelas dalilnya al-hajju Arafah. Haji itu ada di Arafah yang prakteknya dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga tidak bisa dirubah-rubah dari aspek ritual. Adapun sarana dan prasarana, nah itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman dulu orang yang haji itu ya dari Indonesia naik kapal, kalau sekarang naik pesawat ya. Masjidil Haram juga seperti itu, dibangun sedemikian rupa, luar biasa sekali. Dan saya juga mendapat cerita dari beberapa orang yang baru pulang umroh itu. Jadi biasanya ketika melakukan tawaf wada itu tidak boleh di pelataran bawah. Pelataran bawah itu hanya menyediakan untuk yang tawaf ifadah. Ya. Nah, tawaf wada itu di atas otomatis diameternya itu lumayan panjang, gitu ya. Muternya itu lumayan panjang. Mungkin kalau kelilingnya 1 kilometeran gitu ya. Nah, maka di situ ada jasa penyewaan skuter ya. Jasa penyewaan skuter. Nah, apakah boleh tawaf dengan menggunakan skuter? Jawabannya adalah Rasulullah SAW dulu pernah tawaf dengan menggunakan unta, naik kendaraan. Artinya tawafnya tetap sah gitu ya. Hanya saja dulu berupa unta. Ya, kalau sekarang ya nggak boleh masuk mungkin ya. Karena di Masjidil Haram lantainya pakai marmer, pakai keramik. Kalau zaman dulu kan tidak, jadi onta-onta masih bisa masuk. Sekarang ya pakai skuter itu. Nah, ini contoh wasilah sarana ya, tempat menginap juga seperti itu ya, pakai travel dan lain sebagainya. Itu semuanya sarana dari Mekah menuju Madinah. Kalau Rasulullah dulu hijrah itu pakai onta ya, bahkan beberapa hari jalan kaki terlebih dahulu, kemudian naik onta, makan waktu sekitar 14 hari. Sekarang sudah ada kereta cepat, sudah ada bis dan lain sebagainya. Itu adalah sarana-sarana ibadah haji yang boleh berkembang dari zaman ke zaman. Tapi inti pelaksanaan ibadahnya sebagaimana disebutkan di ayat 199 itu tidak boleh dirubah-rubah, harus
sama ritualnya sebagaimana ritual sholat dan ritual ibadah puasa serta ritual-ritual yang lain. Baik para pemirsa sekalian, cukup itu apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.